Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Malecha Mutiara Icanti Sadafah dari kelas 10 MIPA 5. Di video kali ini saya akan menceritakan ulang autobiografi dari seorang Jerome Pauline Sejabat. Jerome Pauline Sejabat lahir di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1998. Pada saat itu adalah hari-hari yang sangat akrab dengan kerusuhan terkelam yang pernah terjadi di Jakarta. Jerome lahir dari keluarga yang cukup sederhana, ayahnya yang seorang pendeta dan ibunya yang seorang ibu rumah tangga. Pada tahun 2004, keluarganya pindah ke Surabaya. Saat itu Jerome baru lulus TK dan baru ingin naik ke kelas 1 SD. Pencarian sekolah di Surabaya menjadi persoalan yang baru karena salah satunya mencari sekolah itu susah, biayanya yang terlalu tinggi dan tidak memberi keringanan biaya pada Jerome dan kakaknya, dan ada juga sekolah yang kuota siswanya sudah penuh. Namun ibunya yakin bahwa Jerome tetap bisa sekolah. Sampai akhirnya ada satu sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah elit karena itu adalah salah satu sekolah nasional plus. Dan sekolah tersebut bersedia memberi beasiswa untuk Jerome dan kakaknya. Nama sekolahnya adalah IPH School. Nah, dari sinilah mimpi Jerome untuk bisa berkuliah ke luar negeri dimulai dari sekolah ini. Saat Jerome masuk ke sekolah ini, ia melihat bahwa teman-teman dan lingkungannya adalah benar-benar orang elit. Dilihat dari gaya hidupnya, lalu apa yang mereka punya, semuanya mereka sepertinya telah memiliki apa yang mereka butuhkan. Dan bohong kalau dibilang Jerome tidak iri kepada mereka. Dan dari semua yang mereka punya, Jerome paling merasa iri dengan bahwa teman-temannya memiliki les tambahan di luar sekolah. Ia juga ingin mendapatkan les tambahan agar ia bisa menjadi lebih pintar. Karena keadaan ekonomi orang tuanya kurang mendukung untuk menambahkan les tambahan, akhirnya mamanya berinisiatif untuk memberikan les tambahan sendiri. Mamanya memberi jadwal seperti les-les di luar sana dan mamanya sendiri yang mengajarkan kepada Jerome. Dan Jerome pun tetap senang akan hal itu. Dan ketika liburan, Jerome pun hanya bisa menghabiskan waktu di daerah Surabaya dan sekitarnya. Padahal ketika kembali berkumpul bersama teman-temannya selalu menceritakan, "Wah, aku habis dari Amerika loh, aku habis dari Jepang, aku habis dari Disneyland dan sebagainya." Jerome berpikir, bermain di Dufan saja sudah seru, apalagi bisa bermain di Disneyland. Dan pada saat inilah mimpi Jerome untuk memikirkan bagaimana ya caranya bisa untuk keluar negeri dimulai. Jerome yang saat itu masih kelas 2 SMP terus memikirkan bagaimana cara ia bisa mengajak keluarganya ke luar negeri bersama. Akhirnya tercetuslah mimpi baru itu, yaitu Jerome harus bisa kuliah ke luar negeri. Ia berkata kepada ayahnya dan ayahnya menjawab, kalau Jerome ingin pergi ke luar negeri dan kuliah di sana, Jerome harus meminta kepada Tuhan, bukan kepada ayah. Dengan kata lain, Jerome harus meraih beasiswa untuk mendapatkan mimpi tersebut. Dan benar saja, mimpi itu benar-benar Jerome kerjakan, usahakan, dan ia selalu berdoa kepada Tuhan setiap hari. Dan dibarengi juga dengan kedisiplinan dan ketekunan. Mulai SMP, Jerome sudah melakukan riset tentang beasiswa S1 yang bisa ia temukan dan bisa ia ikuti, mulai dari internet, koran, sampai bertanya teman-teman dan bertanya kepada temannya teman pun. Kemudian saat Jerome memasuki masa-masa SMA, ia benar-benar serius untuk mendapatkan beasiswa kuliah nanti. Jerome kemudian menimba ilmu di SMA Negeri 5 Surabaya. Ia cukup meraih banyak prestasi pada saat itu, terutama pada bidang matematika. Ia sangat menekuni bidang matematika. Di kelas 10, Jerome sudah menguasai materi dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, bahkan tentang materi-materi olimpiade, materi-materi dasar matematika di kuliah. Ia pun sudah mulai menguasai materi tersebut. Dan untuk meraih itu semua, Jerome sangat mengorbankan banyak hal, mulai dari waktunya. Ia tidak bermain media sosial, ia tidak menyempatkan diri untuk bermain bersama teman-temannya seperti anak-anak pada umumnya. Tidak sampai di situ, walaupun Jerome telah menyelesaikan materi SMA dari kelas 1 sampai 3 dan lain-lain, Jerome belum satu pun bisa memenangkan olimpiade. Ia sempat merasa frustasi, marah, dan sebagainya. Tapi di kemudian hari, akhirnya usaha itu berbuah hasil. Saat itu Jerome
mengikuti Olimpiade Matematika tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya dan mendapatkan juara ketiga. Walaupun ia tidak menjadi juara ke-1, tapi itu adalah sebuah pencapaian terbesar dan ia berkata bahwa juara 3 itu tetap mahal baginya. Ia semakin optimis bahwa ia bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Tak hanya Olimpiade Matematika, ia juga mengikuti Olimpiade Farmasi, Teknik Industri, Teknik Elektro, dan semua yang terdapat dan berkaitan dengan matematika. Semua itu Jerome jalani demi secerca harapan yang untuk mendapat beasiswa di luar negeri. Dan hari itu tiba, tanggal 23 Januari 2016, hari tes masuk National University of Singapore. Jerome datang ke tempat ujiannya di Jakarta. Jerome sempat breakdown mental saat itu setelah melihat saingan-saingannya, namun ia tetap harus menenangkan diri. Jerome berdoa lalu mulai mengerjakan soal-soal ujian tersebut. Tak sampai di situ, minggu depan Jerome masih harus mengikuti tes masuk Nanyang Technological University atau NTU Singapura. Jadi Jerome menggunakan waktu yang tersisa untuk mempersiapkan diri lebih jauh. Jerome berkata bahwa materi tes NUS dan NTU itu sangat berbeda. Terlebih dengan materi-materi yang ada di Indonesia dengan ujian tersebut, terutama seperti vektor 3 dimensi, bilangan kompleks, itu materi yang paling susah dan tidak ada di kurikulum Indonesia. Hari-hari berlalu, Jerome tidak kunjung mendapat email dari NUS, sementara temannya sudah diterima. Lalu, kemudian Jerome sudah memulai merasa kehilangan satu harapan. Ia mulai berfokus pada harapan satu lagi, yaitu di NTU. Kemudian suatu siang, awal bulan Maret sepulang sekolah, Jerome mendapat telepon dari temannya bahwa temannya sudah diterima di NTU. Tapi Jerome belum mendapatkan email apapun, sampai akhirnya Jerome mendapat email tersebut. Ia membuka isi email tersebut sendirian, dan hasilnya Jerome diterima di NTU. Tapi tidak semudah itu. Jerome tidak menerima email penawaran beasiswanya. Ia hanya dinyatakan lolos, namun tidak mendapatkan beasiswa. Jerome pun menelpon pihak beasiswanya dan mengatakan bahwa Jerome hanya diterima namun tidak memiliki beasiswa yang full fundednya. Jerome merasa perjuangannya selama ini seperti sia-sia. Dia mulai berfokus untuk melakukan studi di dalam negeri saja. Ia mulai mencari universitas-universitas dalam negeri dan untuk mempersiapkan dirinya untuk melakukan tes. Tanggal 21 Februari 2016, tepat 1 minggu sebelum pendaftaran Mitsui Bussan Scholarship for Indonesian Student ditutup. Kakaknya melihat ini. Tanggal 21 Februari 2016, tepat 1 minggu sebelum pendaftaran Mitsui Bussan Scholarship for Indonesian Student ditutup, kakaknya Jerome mendapatkan informasi mengenai beasiswa tersebut. Jerome melihat ini, hasrat mimpinya kembali membara. Jerome ingin mengabdi kepada negeri ini. Dan ternyata tidak ada satupun persyaratan yang menyulitkan. Hanya 2 orang dari ribuan pendaftar yang akan terpilih untuk beasiswa ini. Tanggal 26 Maret 2016, Jerome mendapatkan email dari pihak Mitsui Bussan yang menyatakan bahwa dirinya lolos ke tahap berikutnya. Dan tanggal 26 April 2016, Jerome yang diantar saudara sepupunya sampai di lokasi ujian. Tantangannya adalah Jerome harus menyelesaikan soal-soal ujian dalam waktu yang sangat minim. Namun ketika melihat dan membuka soal ujian tersebut, Jerome tersenyum dalam hati, karena ia merasa bahwa soal tersebut mudah untuk ia kerjakan. Kesulitannya hanya ia harus mengerjakan dengan cepat. Lalu ia berkata, Tuhan sebaik itu, katanya. Lalu kemudian tanggal 28 April 2016, Jerome dinyatakan lolos ke tahap berikutnya. Kemudian tibalah tanggal 12 Mei 2016, Jerome menjalani tes-tes yang tersisa hingga akhirnya ia lolos ke tahap wawancara. Dan yang tersisa saat itu hanya 14-15 orang. Kemudian ia menjalani tes wawancara tersebut. Jerome sempat ditanya, kamu ingin menjadi apa setelah lulus nanti? Lalu dengan mantap ia menjawab, karena guru PKN saya saat SMA mengatakan bahwa kunci dari kemajuan suatu negara adalah pembangunan, dan kunci dari pembangunan tersebut adalah pendidikan. Maka jika tidak ada pendidikan yang baik, tidak akan ada pembangunan dan kemajuan bagi negara tersebut. Oleh karena itu, saya ingin menjadi Menteri Pendidikan untuk bisa memajukan Indonesia. Wow, jawaban yang sangat mengagumkan. 3 hari berlalu, ternyata
Jerome berhasil diterima sebagai penerima beasiswa Mitsui Bussan. Jerome benar-benar terkejut sekaligus sangat bahagia. Jerome sadar bahwa belum tentu Roma yang aku tuju adalah Roma yang terbaik yang Tuhan sediakan untukku. Karena Tuhan lebih tahu Roma mana yang terbaik untuk kita, ucap Jerome saat itu. Dan sampai sekarang Jerome masih menimba ilmu di Waseda University di Jepang. Ia juga sambil membuat video-video menarik di YouTube dan sekarang sudah mencapai 8 juta subscriber. Itulah yang membuat saya sangat mengidolakan Jerome sebagai inspirasi dalam hidup saya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.